Ya, baik, melanjutkan apa pelajaran yang kemarin atau di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang objek material sosiologi, ya, cuman baru sampai dengan contoh kehidupan sosial ya, di mana kita memberikan contoh terkait dengan masyarakat perdesaan, yang dimana yang awalnya aware dengan masyarakat, empati dan seterusnya ya, eh, ketika mereka keluar ya tentu akan jauh berbeda ketika di desa, ketimbang di desa maksudnya. Ketika di desa itu orang-orang atau masyarakat itu ketika sakit aja ditengok gitu ya, terus lagi ketika apa namanya ada kerja bakti mereka gotong royongnya sangat luar biasa gitu ya, ataupun ketika ada saudaranya yang kena musibah, orang orang desa itu hampir semuanya datang, berkunjung, datang menghampirinya gitu, artinya apa menolong lah pada dasarnya. Apa namanya, tentu berbeda jauh dengan, di perkotaan. Kalau tadi kita bahas tentang urbanisasi, artinya perubahan ya, perubahan dari desa ke kota. Jadi ketika di kota itu ya sifatnya begitu ya, apalagi kan hanya orang-orang, apa namanya, pendatang ya, sehingga mereka juga, akan, apa namanya, wanti-wanti ya terkait dengan perkenalan dengan orang, sosial dengan orang lain, seperti itu kira-kira. Sehingga tadi ya terkait dengan apa sosial, kehidupan ya sosial dengan masyarakat itu tentu akan menjadi kurang ya. Uh, karena memang objek material sosiologi itu adalah kehidupan sosialnya yang dilihat ya, atau enggak proses atau hubungan ya, hubungan termanusia ya. Tentunya itu dipengaruhi oleh kesatuan hidup manusia itu sendiri. Kita hidup di desa ya, kita harus bisa menyesuaikan. Kadang kalau kalau di desa itu tadi empatinya luar biasa gitu ya, atau enggak masyarakat di desa itu kalau lebaran itu mereka bawa rantang ya ke tetangga gitu, tuker-tuker makanan dan seterusnya ya. Saking luar biasa di desa itu ya. Nah, contoh keduanya adalah gejala sosial ya, gejala sosial ya. Ketika kita bahas tentang gejala, apa namanya, ketika bahas tentang gejala sosial, tentunya kita bahas tentang kemiskinan. Di kota besar merupakan gejala sosial yang mempengaruhi hubungan sosial antar manusia. Misalnya apa? Misalnya adalah kesenjangan ekonomi yang menyebabkan lahirnya ketegangan sosial di antara kelompok kaya dan miskin ya. Biasanya kalau di apa namanya, di luar kota ya, di kota-kota besar itu banyak ya teman-teman yang bisa teman-teman lihat ya, di kadang-kadang ada mereka tuh ada di kolong jembatan, hidup di kolong jembatan gitu-gitu ya. Sehingga apa? Sehingga apa, kemiskinan di kota besar itu merupakan gejala sosial yang mempengaruhi hubungan sosial antar antar manusia. Biasanya ketika seseorang itu, apalagi orang-orang gedean ya, eh, mungkin mereka ketika apa namanya, ketika koordinasi atau enggak sosialisasi ya, dengan mereka yang apa namanya miskin ya, atau enggak orang yang enggak punya bahasanya, tentu akan jarang seperti itu. Tapi kalau di desa itu tadi ya, harus bahas tentang desa. Eh, kita itu rata-rata di desa itu status sosial itu enggak kita pikirkan, tapi ada kadang-kadang ada aja gitu. Tapi ya mungkin itu kembali lagi kepada prinsip hidupnya, begitu kira-kira. Nah, tadi tentang kesenjangan sosial di kota-kota besar ya, memang sangat luar biasa sekali ketika kita lihat ya sekeliling kita gitu ya. Adalah kesenjangan ekonomi yang menyebabkan lahirnya ketegangan sosial di antara kelompok kaya dan miskin. Adanya kesenjangan ekonomi tentunya melahirkan ketegangan sosial. Ya, saya emang males bergaul dengan orang itu, orang-orang ya, nggak punya, misal contoh ya. Ada orang seperti itu berpikir akan halnya seperti itu. Kalau mereka ini pengen jadi pejabat, mereka datang tuh sama orang seperti apapun, mereka datang. Mereka berkunjung lah, contohnya seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya memang gejala sosial apa di daerah itu atau di kota-kota besar itu, kalau kita bahas tentang kota besar ya, sangat apa, gejala sosial yang mempengaruhi hubungan sosial antar manusia gitu. Bahkan seperti halnya jijik ya, ketika kita apa namanya dengan orang yang kerjanya kotor gitu dan seterusnya gitu ya. Jangan seperti itu ya, ketika kita kita hidup itu adalah apa namanya, pencarian amal ibadah pada dasarnya. Ya, hidup itu jangan pandang bulu lah pada dasarnya gitu ya, kalau orang tua saya bilang itu, jangan dulu. Kita itu harus bermanfaat untuk orang lain ya.
untuk bermanfaat untuk orang lain itu tentu ya mereka membutuhkan kita tentunya orang-orang yang segala sesuatu ya kadang dari skill kadang-kadang dari apa gitu ya yang mereka butuhkan dari kita dan manusia itu kan pada koridornya adalah sosial ya artinya manusia yang tidak bisa hidup sendiri ya gitu ya dimana kita ya tentu membutuhkan teman kita atau enggak kita membutuhkan orang lain ya, untuk apa namanya tadi kita itu manusia itu tidak tidak bisa hidup sendiri ya, gitu. Terus lagi kalau tadi bahas tentang gejala sosial ya kita bahas proses sosialnya. Nah, ini kan tadi tentang gejala ya. Gejala sosial itu tadi kemiskinan gitu ya. Gejala-gejala yang ada di kehidupan kita yang paling besar itu. Terus sehingga apa? Sehingga hubungan antar manusia itu tidak terjalin gitu. Karena apa? Mungkin mereka itu menganggap orang miskin itu atau orang yang nggak punya itu tidak selevel dengan dia gitu atau enggak apa namanya itu kan gejala-gejala ya, gejala sosial. Kalau kita bahas tentang gejala sosial ya, tapi kalau ada gejala-gejala konflik lainnya, misal konflik dengan apa namanya sama keluarga gitu ya dan seterusnya. Pasti dalam kehidupan itu selalu ada konflik karena memang kita itu tadi makhluk sosial ya. Kita itu tidak bisa hidup sendiri ya. Kita saling bergantungan kepada teman-teman kita atau kepada orang lain gitu. Contoh contoh hal kecilnya ketika kita apa namanya bekerja ya. Contoh bekerja karena tadi kita itu sosialisasi apa manusia yang tidak bisa hidup sendiri artinya membantukan orang lain ketika konsepnya adalah ada timbul gejala ketika kita bekerja misalnya sehingga apa sehingga tidak tidak akur gitu ya bisa aja seperti itu nah itu masuk ke gejala-gejala. Nah eh, tadi kita bahas tentang kehidupan sosial ya kehidupan sosial ya terus lagi ada gejala-gejalanya kita udah bahas gitu ya dan sekarang kita proses hubungan antar manusia proses sosial ya kita karena memang konsep kita itu adalah manusia ya. Manusia berarti kita akan membahas tentang proses sosial pada apa namanya antar manusia hubungan antar manusia proses sosial seperti akulturasi biasanya yang terjadi ketika dua budaya bertemu. Misalnya apa? Contoh masuknya budaya barat ke Indonesia yang pengaruhi gaya hidup dan kebiasaan masyarakat. Jadi penggunaan teknologi dengan perubahan cara berpakaian dan seterusnya. Banyak sekali ya. Karena memang apa namanya kita ini dari urbanisasinya sangat cepat gitu ya. Dari tahun ke tahun ya. Apa namanya proses sosialisasi sosial kita gitu ya yang dimana terkait dengan budaya ya masuknya budaya barat ke Indonesia tentunya mempengaruhi gaya hidup ya orang-orang barat ke Indonesia itu kadang saya pernah lihat ya waktu itu temen itu ada orang barat ya jadi dia pakai celana itu hanya celana dalamnya aja orang barat itu dia nggak kayak nggak ada malu gitu dan seterusnya gitu kan nah itu kan budaya kita nggak bisa apa namanya menjudgment seseorang itu eh, apa namanya dia nggak punya malu dan seterusnya karena emang kebiasaan di sana budaya sana begitu gitu loh sehingga mereka datang ke Indonesia itu untuk berkunjung untuk jalan-jalan ya dia ada yang menggunakan baju yang ketat gitu ya atau enggak sobek-robek sampai kelihatan lah itunya ya apa namanya yang tidak diharapkan oleh kita gitu ya. Terus lagi pakai baju yang gimana bahkan karena memang trending ya atau enggak mempengaruhi gaya hidup dan itu apa namanya mempengaruhi kadang mempengaruhi eh, apa namanya masyarakat yang ada gitu. Misalnya budaya Barat datang ke Indonesia, dia menggunakan baju-baju yang apa ketat, bahkan kelihatan gitu ya. Dan ketika konsepnya itu ketika apa namanya Islam itu melarang ya, ya jangan gitu ya. Nah seperti itu. Artinya apa? Artinya memang budaya itu apa namanya menjadi suatu perubahan ya dalam apa namanya dalam aktivitas kehidupan di Indonesia itu kita bisa lihat ya cara berpakaian seseorang gitu ya
gitu. Bahkan dengan adanya apa namanya aplikasi-aplikasi yang kita ketahui adanya TikTok dan seterusnya, itu Kak, orang budaya-budaya luar ya, misal budaya siapa gitu, orang budaya mana gitu ya, dia apa menggunakan baju yang kurang baik atau kurang sopan ya, atau enggak perilaku juga ya, bahkan perilaku yang dimana apa perilakunya itu condong ke ranah apa namanya ya eh, mungkin apa video romantis dan seterusnya sehingga apa namanya itu kan kebiasaan di luar ya contoh seperti itu tapi kan kita ini di Indonesia ini beragam ya teman-teman tapi ya kita Indonesia ini menganut apa namanya pedoman terhadap Pancasila artinya ya ketika intinya jangan sampai membuat kecoh aja gitu terkecoh gitu ya gitu jadi pada dasarnya proses sosial di kita itu kita sendiri gitu ya. Kita harus bisa membentengi diri bahwasanya kita menyesuaikan dengan kita kepercayaan kita apa dan bagaimana cara menyikapinya. Gitu. Jangan sampai kita apa terdorong ya apa namanya mengikuti gaya atau trending yang di mana tren itu tidak sesuai dengan syariat kita gitu, atau syariat agama kita yang kita anut gitu ya gitu. Dan contoh keduanya atau contoh lainnya tentang proses sosial seperti penggunaan teknologi dan perubahan cara berpakaian ya. Tadi singgung juga nanti tentang gaya perubahan cara berpakaian ya, terus-terusnya sehingga mempengaruhi apa namanya budaya kita misalnya contoh. Budaya kita itu yang paling saya hargai, yang paling saya topkan itu adalah budaya sopan santun Indonesia. Luar biasa ya. Dan sebenarnya penggunaan teknologi ya, ketika penggunaan teknologi kita juga tentu harus bijak ya, ketika bersosial sosial media karena ini konsepnya adalah sosial ya. Kita apa namanya berbicara dengan apa namanya dengan teman-teman kita juga bisa menggunakan baik teknologi dengan handphone dengan aplikasi gitu ya mempermudah kita sehingga kita harus apa namanya menjaga, kita harus juga bisa apa namanya apa menjaga hubungan ya antar manusia itu sendiri gitu kira-kira. Oke, berikutnya tentang objek formal sosial lagi ya, di mana objek formal sosiologi yaitu ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat ya. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan antar manusia setelah proses timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Nah, tadi disampaikan hubungan antar manusia berarti adalah interaksi di dalamnya gitu ya. Jadi apa namanya objek formalis itu lebih menekankan pada manusia sebagai makhluk sosial ya, yaitu hubungan antar manusia di dalam masyarakat ya, serta berproses yang timbul dari interaksi interaksi tersebut gitu ya. Contohnya apa sih ya? Ini ya contohnya itu apa sih? Contohnya adalah hubungan antar manusia. Tentu dalam suatu organisasi atau perusahaan atau hubungan antar pegawai mempengaruhi efisiensi kerja ya. Kerjasama yang baik antara manajer dengan bawahannya akan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, ketika kita jauh dengan ini gitu ya, ya seperti kalau kalau saya sampaikan ya kepada siapapun kalau teman-teman ini jadi seorang manajemen atau manajer atau seorang yang mengambil keputusan atau seorang leader atau seorang pemimpin uh, kita itu apa namanya emang sih hidup itu pilihan tapi untuk apa namanya budaya organisasi saya sampaikan mending budaya budaya kekeluargaan gitu artinya ketika kekeluargaan itu satu sakit ya semua sakit ikut sakit. Artinya memang kekal banget seperti itu. Nah, tadi disampaikan bahwa hubungan antar manusia untuk contoh ya objek formal sosiologi di mana dalam semua organisasi ya perusahaan ya di PT teman-teman pekerja ya antar pegawai mempengaruhi efisiensi kerja hubungan antar pegawai hubungan kita nih dengan teman-teman kita itu tentu mempengaruhi efisiensi kerja kerjasama yang baik atau antara manajer dan bawahannya akan meningkatkan produktivitas kerja. Nah, teman-teman milih yang mana tuh ketika teman-teman jadi manajer atau jadi pemimpin atau jadi leader? Oke ya.
Itu contohnya. Yang keduanya adalah proses sosial. Karena kan kita bahas tentang hubungan antar manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat. Jadi hubungan manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia itu sendiri. Gitu ya. Jadi setelah hubungan antar manusia itu apa yang akan terjadi gitu kan? Singkatnya itu seperti itu. Contohnya adalah proses sosial ya, kita bahas proses sosialnya. Nih di sini ada proses sosialnya. Proses sosial, proses integrasi sosial ya dalam sebuah komunitas, anggap sebuah kelompok atau ya kelompok lah ya. Misalnya seorang pendatang yang baru bergabung dengan komunitas di suatu desa harus belajar beradaptasi dengan nilai dan norma yang ada agar apa? Agar diterima dalam kelompok tersebut. Kita harus menyesuaikan gitu. Jangan sampai gimana saya aja, gimana gue aja ya jangan seperti itu. Sehingga apa? Kalau seperti itu, teman-teman akan pertama akan dijauhi nantinya. Karena memang ilmu sosiologi itu ilmu yang berkaitan dengan sosial, teman-teman. Hubungan antar manusia gitu ya. Gitu. Nggak mungkin ya dengan antar jin gitu ya. Nggak bisa gitu ya. Oke. Oke, kita bahas tentang orientasi sosial di masyarakat. Orientasi sosiologi di masyarakat. Orientasinya apa sih gitu ya? Orientasi sosiologi menggambarkan bagaimana sosiologi memandang masyarakat dan hubungan antar individu dalam berbagai konteks sosial tentunya. Eh, ada beberapa di sini, ada beberapa contoh ya terkait orientasi penting dalam sosiologi. Ya, contohnya di sini ada keluarga sebagai soko guru kelompok masyarakat. Tentu keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang menjadi dasar pembentukan kepribadian individu. Karena kita dibesarkan di keluarga. Nah, tadi keluarga ini adalah unit kecil, artinya adalah satuan kecil atau kelompok kecil atau organisasi kecil gitu ya, yang menjadi dasar pembentukan kepribadian kita, kepribadian individu, kepribadian manusia. Tentu keluarga juga berfungsi sebagai tempat pertama di mana individu belajar nilai dan norma sosial. Ya. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat pertama di mana individu belajar nilai dan norma sosial. Tentunya aturan-aturan nilai ditanamkan di situ. Kita dilarang untuk ngebukin orang gitu ya. Kamu katanya ketika kita masih kecil ya, kamu jangan mukulin dia ya gitu kan. Itu kan diajarin, kasih norma gitu sosial. Terus lagi disuruh kamu jalan-jalan ke sana gitu atau enggak main di sana gitu ya. Dan seterusnya. Kamu belajar ya. Itu nilai-nilai situ. Ya, sehingga apa? Sehingga tadi disampaikan keluarga sebagai sokok guru kelompok masyarakat. Artinya keluarga ini menjadi cikal bakal anak atau keluarga ini sebagai guru pertama ya di masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah anak-anak belajar untuk bersikap sopan dan menghormati orang lain dari orang tua mereka. Karena di sekolah nggak ada tuh pembelajaran, kamu harus sopan ya, kamu harus ini gitu. Karena pembelajaran awal itu ketika anak kecil gitu ya. Karena sikap itu dibuat dari kecil dari dasar. Ketika sudah dewasa atau enggak pas SD mungkin masih bisa ya, tapi agak sulit ya. Tapi ketika masih kecil gitu ya, dia apa namanya eh orang tuanya bersikap terus orang anaknya juga mengikuti ya bisa aja karena soko guru itu atau pembelajaran itu bukan dilihat dari penyampaian aja tapi dilihat dari tindakannya begitu kira-kira nilai-nilai ini tentunya kemudian dibawa keluar keluarga ketika mereka berinteraksi dengan teman-teman di sekolah ataupun masyarakat luas kan gitu. Tadi ketika tadi ya di apa di keluarga itu anak-anaknya itu belajar untuk bersikap sopan ya, menghormati orang lain atau orang tua mereka dari orang tuanya gitu, dari orang tua mereka gitu. Nah, ketika seseorang anak ini nggak sopan dan seterusnya, berarti siapa yang gagal? Pertanyaan itu yang ditanyakan. Oke. Okay. Terus lagi ada di sini ada bagian kedua. Kelangsungan hidup masyarakat memerlukan sejumlah ketentuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, di sini kita bahas tentang ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia.
Untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat ya, kita bermasyarakat diperlukan aturan-aturan atau norma yang mengatur ya perilaku manusia. Norma ini tentu bisa dalam bentuk hukum, adat istiadat atau aturan tertulis. Kalau zaman dulu itu ketika saya konsepnya di rumah ya, eh, apa namanya atau enggak teman saya di rumah itu dia dia tidak dibebaskan. Dia setelah pulang sekolah harus langsung datang ke rumah gitu ya. Kebetulan dia perempuan gitu ya. Sehingga memang keluarganya itu membentuk untuk dia patuh terhadap orang tua atau terhadap aturan. Kan tadi disampaikan untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat, ya tentu diperlukan aturan-aturan atau norma mengatur perilaku manusia. Sehingga Pak manusia itu tidak seenaknya gitu. Kenapa Indonesia itu ada aturan undang-undang ya yang mengatur segala aktivitas kita, kehidupan kita di Indonesia atau kehidupan kita. Kita apa namanya apa namanya tuh melakukan kita berkendara juga ada aturannya gitu ya. Terus lagi kita apa namanya antri juga ada aturannya, jangan sampai nyerobot di depan itu kita harus harus paham itu gitu ya. Nah, terus lagi tadi disampaikan bahwa apa aturan-aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia. Norma ini bisa dibentuk bentuk hukum ya, bentuk hukumnya. Indonesia ini negara hukum. Ya, kenapa demikian? Karena kita ini diatur oleh hukum. Kita melakukan kesalahan, kita dapat kena hukuman gitu ya. Kita melakukan kesalahan, kita kena hukuman. Tadi ya sampaikan bahwasanya ketika kita berkendara aja hal kecilnya adalah kita akan mendapatkan hukuman ketika kita tidak mematuhi aturan-aturan yang ada di setiap eh, berkendara itu sendiri. Contoh ya, ketika berkendara kita harus menggunakan helm, apa namanya, terus lagi jaket gitu ya. Terus lagi apa, kita juga harus mengikuti rambu-rambu, jangan stop di tengah jalan dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga aturan itu dibentuk untuk mengatur, untuk menertibkan gitu ya. Tentu dari tadi ya kita bahas norma ini bisa berbentuk hukum, adat istiadat. Kalau adat istiadat itu lebih dari budaya, budaya dari daerahnya, dari tempat tinggalnya. Kalau teman-teman datang ke apa namanya di Banten itu ada tuh ya apa namanya apa ya namanya tuh yang ketika kita masuk ke dalam itu kita harus mengikuti aturan yang ada di sana. Kita nggak boleh bawa HP, kita nggak boleh foto-foto gitu ya. Baduy, ya saya baru ingat namanya Baduy. Nah, di Baduy itu kita dilarang. Ini aturan adat istiadat ya yang di sana gitu ya. Dimana ketika kita datang ke sana kita harus berperilaku baik ya tentu ya. Terus lagi sopan santun ya jelas. Terus lagi apa lagi coba? Terus lagi ketika kita ke sana kita harus tidak menggunakan telepon atau HP, tidak memfoto segala sesuatu yang ada di sana. Kalau kita apa namanya melarang aturan tersebut, kita akan kena hukuman adat. Nah, begitu kira-kira ya. Aturan tidak tertulis. Nah, di sini juga atau aturan tidak tertulis. Nah, kalau aturan tidak tertulis itu apa namanya? Aturan tidak tertulis itu ya aturan yang dimana ada tapi tidak tertulis dalam ya aturan gitu ya. Contohnya apa deh gitu ya. Contohnya di tempat umum ya ketika ini ya ketentuan yang mengatur mengatur tingkah laku manusia. Untuk mengatur tingkah laku manusia contohnya adalah di tempat umum ada norma sosial yang mengatur bagaimana seorang harus bertingkah laku seperti antri dengan tertib atau berbicara dengan nada sopan ya. Pelanggan terhadap norma ini bisa menimbulkan sanksi sosial seperti teguran atau dijauhi oleh masyarakat gitu. Bikin aja sampai dilarang apa namanya dilarang menyorobot antrian gitu ya, dilarang apa namanya mendahului orang tua gitu atau biasanya ada dua jalur, dilarang uh, apa namanya dilarang untuk apa namanya untuk berkata tidak baik gitu. Artinya harus sopan gitu. Di sini juga ada kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh lembaga-lembaga sosial yang ada di sekelilingnya dan harus mampu menyelesaikan diri dengan lembaga-lembaga tersebut ya. Uh, ini lebih tepatnya adalah pengaruh lembaga sosial gitu ya.
lembaga sosial. Itu individu dipengaruhi oleh berbagai lembaga sosial seperti sekolah ya. Kita juga pernah sekolah ya dari SD mungkin dari TK bahkan ya. Dari TK sampai dengan SMA bahkan di perguruan tinggi. Pemerintah dan agama ya. Nah, kita ini individu seseorang ya. Ya, kita apa namanya dipengaruhi oleh berbagai lembaga ya. Kita dipengaruhi oleh sekolah gitu ya. Kita juga ketika bersekolah itu harus mengikuti aturan yang ada ya. Terus lagi kita juga harus mengikuti pemerintah yang dimana kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada gitu. Baik itu apa namanya peraturan ya tentunya peraturan pemerintah ya. Apalagi ketika pas pandemi COVID-19 waktu zaman dulu itu aturan sangat cepat sekali karena memang apa? Karena memang itu genting-gentingnya gitu. Karena memang kita tidak bisa apa namanya tidak bisa berpikir panjang gitu ke depan berpikir dengan secara panjang karena apa? Karena kalau panjang pikirannya maka banyak yang akan terkorbankan misal contoh seperti itu. Dan agama, tentu agama juga mempengaruhi hidup kita bahwasanya kita dilarang untuk mengambil hak-hak orang lain atau nyolong gitu dilarang. Terus lagi kita juga dilarang untuk apa makan makanan yang haram ya, kita juga dilarang untuk apa namanya untuk memarahi orang lain gitu ya. Terus lagi kita juga dilarang untuk apa namanya apa ya bahasanya itu dilarang untuk intinya gini agama itu memerintahkan kita untuk patuh kepada orang tua ya tentu kita juga harus apa mengikuti aturan itu gitu itu konsepnya seperti itu kira-kira. Tentu lembaga-lembaga ini tadi ada sekolah, pemerintah, agama ya, memberikan pedoman tentang bagaimana seorang harus bertindak dalam berbagai situasi sosial ya ketika di masyarakat tentunya. Contoh sekolah sebagai lembaga pendidikan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan intelektual kita ya dan sosial anak-anak. Mereka belajar bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya serta menerima pendidikan formal yang berbentuk karakter dan kepribadian mereka. Nah, itu contohnya ya. Oke, oh masih ada ya. Di sini ada 4 klasifikasi sosial. Di sini wah masih banyak ya teman-teman. Individu, keluarga, dan masyarakat punya kecenderungan untuk mengklasifikasikan dirinya secara sosial menurut keturunan, tingkat kemakmuran, pendidikan, jabatan, keanggotaan kelompok, dan status sosialnya. Jadi ini lebih ke klasifikasi ya. Jadi tadi disampaikan setiap individu, terus lagi keluarga, kelompok ya, kelompok masyarakat cenderung mengklasifikasikan diri mereka berdasarkan faktor seperti keturunan, kekayaan, pendidikan gitu ya. Status sosial itu kan tadi ya status sosial itu ya miskin kaya gitu ya atau ya status sosial kan bahasanya. Terus lagi pendidikan, status sosial, kekayaan, jabatan dan lain seterusnya gitu ya. Nah, tentu contohnya apa ya? Contohnya saya langsung berikan contoh saja deh supaya lebih singkat ya. Contohnya adalah di beberapa daerah, seorang dari keluarga bangsawan mungkin memiliki status sosial yang lebih tinggi daripada biasa ya. Untuk status sosial nih ya. Hal ini mempengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Contoh ya kalau di kita itu misalnya ada Habib gitu ya, atau enggak ada apa namanya kalau status sosial itu kalau bangsawan kan raja gitu ya, di mana mereka apa lebih menghargainya. Tentu akan mempengaruhi apa namanya bagaimana orang lain memperlakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Intinya itu.